Dah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat tahun baru 2021. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari peserta webinar yang kami banggakan. Pertama-tama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada acara webinar nasional diskusi online via Zoom dengan topik bahasan masih pentingkah huruf Braille bagi penyandang tunanetra di era digital saat ini. Saya, Anna Dialova, host dari acara webinar nasional diskusi online via Zoom, akan memandu acara sore hari ini. Webinar ini diikuti oleh sebanyak 500 peserta yang terdiri dari berbagai profesi, antara lain para kepala sekolah dan guru SLBA, kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra, Lembaga Pelayanan Braille, Balai Penelitian, Perguruan Tinggi, yang terhormat Pak Maman, selamat sore, dari Kantor Staf Kepresidenan, Komunitas Sahabat Difabel Semarang, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Pertuni, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Yayasan Surya Kebenaran, Ibu Lili, selamat sore, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan, selamat sore Pak Siswadi, dan yang tak kalah pentingnya Ibunda kita yang sudah menyempatkan hadir pada di tengah-tengah kita ini, yaitu yang terhormat Ibu Sri Sudarsono Habibi. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Media Online News Difabel, International Council for Education of the Visual Impaired Jaringan Indonesia, Yayasan Penyantun Wiataguna Bandung, Bapak Robert Trikora, pensiunan Bank BNI, Bank Negara Indonesia. Oke. Untuk menyingkat waktu, oh ya, kita punya narasumber, yaitu narasumber kita. Azan, Bu. Sementara break azan dulu ya, sebentar. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Yayasan Rulis Braille Indonesia, Bapak Dr. Andes Agus Diono MSI, untuk menyampaikan satu patah dua patah pengantar. Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara peserta webinar yang saya banggakan, hari ini 4 Januari, ya, 2 tahun yang lalu, 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan tanggal 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia. Tanggal 4 ini diambil dari lahirnya seorang bangsa Prancis yang menemukan huruf atau tulisan Braille yang saat ini banyak digunakan oleh para penyandang disabilitas di berbagai belahan ini. Ya, sebagai bagian dari masyarakat pengguna Braille, tentunya 4 Januari ini merupakan hari yang bersejarah dan penuh makna, sangat berarti, ya, khususnya dengan penemuan huruf Braille, para penyandang disabilitas netra dapat mengakses atau membaca tulis sehingga dapat mengikuti berbagai pendidikan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi,
saat ini juga telah banyak memberikan aksesibilitas atau kemudahan yang sangat luar biasa kepada para penyandang disabilitas netra dapat menggunakan berbagai macam aplikasi, ya, baik itu di dalam Android maupun komputer yang berupa aplikasi bisa memungkinkan untuk membaca, kemudian dengan digital, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain, screen reader dengan membaca layar dan sebagainya, dan ini semua sangat-sangat produktif, sangat membantu penyandang disabilitas dapat mengakses informasi dengan mudah. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka topik diskusi kita atau webinar kita sore hari ini yaitu masih pentingkah Braille bagi penyandang disabilitas netra di era digital saat ini. Untuk itu, nanti di bersama kita saat ini ada 4 pembicara, yaitu Bapak Dimas. Selamat sore Pak Dimas dari Kemendikbud. Kemudian Ibu Dr. Mimi Mariani. Selamat sore Bu Mimi dari Mimi Institute. Kemudian Bapak Isep, ya, Isep dari Balai Penerbitan Braille. Balai Literasi Braille Indonesia. Pak Bioso Bandung, selamat sore Pak Isep. Kemudian ada Bapak Dr. Ridwan Effendi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat sore Pak Ridwan. Oke, baik Bapak Ibu para peserta webinar sore hari ini, saya ucapkan selamat mengikuti webinar, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Yayasan Braille Indonesia yang sudah memberikan kata pengantarnya. Baik, kita mohon sambutan sekaligus membuka acara oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Bapak diwakilkan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, yaitu Ibu Dr. Anda Eva Rahmi Kasim, MDS. Silakan Ibu Eva, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak Agus, apa kabar? Sehat, salam sehat juga buat semuanya. Salam sehat juga buat Ibu Sri Sudarsono. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu, juga Bapak Ibu, para narasumber. Saya pertama-tama mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Dirjen karena hari ini sedianya beliau hadir bersama kita, tapi mendadak harus rapat dengan Ibu Menteri karena besok ada persiapan rapat di Istana. Juga ada di sini di Pak Isep juga ya, dari kami punya Balai Literasi Braille. Saya ucapkan juga selamat Hari Braille untuk semua teman-teman, juga untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan sambutan yang sudah disiapkan tadi oleh Bapak Dirjen. Saya akan bacakan. Ya, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah bersama-sama di sini mengikuti webinar memperingati Hari Braille Sedunia. Juga semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa acara ini sangat penting dan bermanfaat, seperti juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan Bapak Agus, bahwa huruf Braille ini menghadapi banyak tantangan antara masih diperlukan atau tidak, terkait dengan penggunaan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama terkait dengan digitalisasi yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan secara digital ini penting juga untuk kita bisa mendengarkan, mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana pandangan publik terhadap kemanfaatan Braille untuk kelanjutannya, tantangannya, dan juga peluang-peluang untuk pengembangannya. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab
kan si muka itu kan jadi ganti si Fitri. Aku masukkan dia SPT ya Dinsos Anama saja gimana? SPT Bintan. Siapa? Pungka. Pungka siapa? Pungka ya? Pungka yang acara kita tuh kan ganti Fitri kan, ingat tak? Fitri Natuna. Ya kan? Iya, memang dia masuk Fitri jadi sana. Jadi si Pungka. Si Pungka ini kan orang Sekda Bintan. Iya. Nah, jadi aku mau bikin SPT-nya dia dimasukin Dinsos Bintan aja. Iya. Ya? Iya, emang Ya? Loh, emang kemarin iya. Sebenarnya kan SPT harus Sekda Bintan, tanda tangan Pak. Iya. Kan si Pungka gak ikut kan? Enggak, kan di Fitri. Iya. Kan kemarin kan makanya saya bilang tuh sama Bu Jenny, itu kan di list kita kan ya, Sekda Bintan. si Bu Fitri nggak masuk dari Bintan nggak? Bu Jenny mau gimana? Masuk sih? apa? SPT-nya? Enggak. Masuk di Baik, mungkin ada gangguan teknis dari Ibu Dr. Randa Eva Rahmi Kasim. Kita tunggu beberapa saat lagi untuk Ibu Eva dapat bergabung kembali bersama-sama kita. Jadi saya sampaikan sekali lagi, mohon maaf, mungkin saya teruskan saja apa yang sampai persambutan Bapak Dirjen tadi, bahwa Kementerian Sosial melakukan upaya-upaya melalui monitoring evaluasi kebijakan di tingkat pusat, kemudian juga melakukan koordinasi antar kementerian, serta juga melakukan peningkatan kapasitas bagi para penyelenggara pelayanan rehabilitasi sosial di tingkat daerah, kemudian juga melakukan upaya pengsinkronisasian data. Kemudian juga kami di dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial melaksanakan pelayanan langsung yang beri nama dengan platform atensi, yaitu asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh balai-balai yang kami miliki di 19 balai di seluruh Indonesia dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial dengan pelaksanaan layanan yang bersifat kolaboratif, integratif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan intervensi pelayanan mulai dari pemberian pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas yang layak, kemudian juga pelaksanaan dukungan keluarga, kemudian juga pelaksanaan berbagai terapi, serta pelaksanaan rehabilitasi vokasional, dan juga pelaksanaan dukungan aksesibilitas. Ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial. Kemudian kami punya balai yang disebut dengan literasi Braille yang hadir pada sore ini. Ada Bapak Isep sebagai kepala balainya yang tugasnya adalah bagaimana melaksanakan literasi Braille. Jadi tidak hanya mencetak informasi dalam huruf Braille atau informasi dalam bentuk digital seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, tapi bagaimana mengajak masyarakat untuk aware tentang apa itu Braille, kemudian bagaimana penggunaannya, kemudian juga bagaimana masyarakat non-disabilitas bisa juga menggunakan Braille ini. Karena seperti kita ketahui bahwa saat ini Braille mendapatkan tantangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan adanya digitalisasi suara atau bentuk screen reader dan sebagainya, tapi Braille ini merupakan identitas bagi para penyandang disabilitas dan juga menjadi ikon dalam ilmu pengetahuan sebetulnya untuk para penyandang disabilitas netra. Oleh karena itu, Kementerian Sosial berusaha untuk terus bagaimana memperkenalkan Braille ini kepada masyarakat luas dengan mengembangkan selain dalam bentuk penyediaan informasi dalam huruf Braille, juga mengajak masyarakat untuk melakukan wisata edukasi ya melalui balai Braille ini, balai Abioso. Kemudian juga bagaimana memanfaatkan Braille ini ke seluruh perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia sebagai mitra dari balai Abioso untuk bisa memahami
huruf Braille bagi yang non disabilitas. Jadi ini kita mencoba untuk menganalogikan seperti pengetahuan bahasa Latin. Bahasa Latin itu memang tidak dipergunakan, tapi dia menjadi bahasa yang orang-orang yang memiliki bahasa. Jadi semacam itu. Kemudian juga terkait dengan pilihan-pilihan Braille sebagai apakah tetap dipertahankan atau tidak, kami dari Kementerian Sosial tentunya tetap mendukung untuk pengembangan atau penyebarluasan literasi Braille ini, karena selain sebagai identitas juga mengajarkan hal yang lebih luas kepada para penyandang disabilitas netra. Tidak hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga bagaimana mengembangkan fungsional lain dari seseorang, misalnya bagaimana perabaan, kemudian juga bagaimana koordinasi motorik untuk memahami suatu bentuk atau ruang, itu menjadi dasar bagi seorang penyandang disabilitas netra untuk bisa memahami lingkungannya. Dan ini awalnya adalah dari Braille. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Sosial sangat menyambut baik adanya dan saya berharap upaya pengembangan atau edukasi Braille terus dikembangkan, dan juga tidak perlu mendikotomikan antara perlu atau tidaknya Braille di masa sekarang. Kita harus menghormati Braille ini sebagai suatu pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai suatu identitas, sebagai suatu bentuk terapi, dan juga sebagai suatu bentuk pengembangan mungkin suatu budaya dari masyarakat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan juga atas nama Bapak Dirjen, saya membuka pertemuan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini dibuka dan sukses untuk semuanya. Semoga kita semua tetap menghormati dan bisa mengembangkan Braille ini untuk tujuan yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eva Rahmi Kasim, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian selanjutnya kita langsung pada acara kita, yaitu untuk kesempatan pertama kami akan undang Bapak Dimas Prasetyo Muharam, Sarjana Humaniora. Selamat sore Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Sore Bu. Sehat kan? Alhamdulillah. Gambar saya udah masuk Bu ya, video saya Bu? Iya. Gelap nggak? Sudah keluar ada. Keren. Nggak. Oke. Menurut Mas Dimas, ya, masih pentingkah Braille bagi disabilitas netra di era digital saat ini? Oke, silakan Mas Dimas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Direktur, Ibu Eva, lalu Pak Agus, dan juga ada Bu Mimi, dan juga para pembicara yang lain. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat Hari Braille sedunia ya, tanggal 4 Januari. Semoga apa yang kita bahas hari ini nih, saya sih tidak akan memberikan materi banyak-banyak sih Bu ya, tapi ingin menjadi pemantik saja nanti buat bahan kita diskusi ke depan nanti. Jadi gini, kalau misalnya ditanya apakah huruf Braille itu, apalagi di era sekarang ya, era digital itu masih penting atau tidak, buat saya sih bisa dikatakan sangat penting ya. Karena ini sedikit banyak itu ikut berperan dalam mengubah hidup saya. Jadi saya itu kehilangan penglihatan. Saya tunanetra tidak dari lahir, tapi sejak umur 12 tahun kena toksoplasma kalau kata dokter sih ya. Nah, waktu itu kelas 6 SD. Jadi tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 2000 tuh, dan saya sempat berhenti sekolah selama setahun waktu itu, karena waktu itu kan informasi mengenai pendidikan inklusif atau dulu namanya masih pendidikan terpadu ya, atau terintegrasi itu belum seperti sekarang gitu, sudah menjadi sebuah tren gitu kan, sudah cukup banyak yang mengetahuinya, tapi waktu itu belum ada, jadi guru juga bingung gitu kan gimana
Kalau ini tiba-tiba nggak bisa ngelihat terus mau sekolah gimana gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu setelah 1 tahun sempat berhenti, saya ada informasi yayasan untuk anak-anak low vision waktu itu yang di daerah Potangan sana, daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah itu. Nah, dan itu saya di sana dikasih tahu bahwa anak seperti kamu tetap bisa sekolah, bahkan tidak harus di sekolah khusus atau SLB gitu. Akhirnya diadvokasi dan saya bisa dengan berbagai modifikasi seperti misalnya ada yang membacakan dan lain-lain, itu bisa ikut Eptanas waktu itu. Akhirnya saya lulus. Nah, setelah lulus itu kan saya harus masuk ke SMP kan ya, masuk ke SMP. Nah, sama yayasan yang Low Vision itu direkomendasikan buat waktu itu ke Yayasan Mitra Netra itu yang di daerah Lebak Bulus. Dan waktu itu dibilang bahwa kamu di sana nanti kan penglihatan masih ada, meskipun kalau dipaksa buat ngelihat terus itu kan akan bisa membuat penglihatannya makin cepat turun gitu ya. Jadi lebih baik di saving gitu kan, di awet-awet lah gitu, di eman-eman kalau kata orang Jawa gitu. Nah, terus suruh belajar Braille gitu. Karena waktu itu dia langsung pihak yayasan langsung menekankan gini, belajar Braille ini bukan dalam tanda kutip mentunanetrakan kamu gitu kan, tapi lebih untuk biar kamu bisa lebih mudah untuk belajar, tidak memaksakan untuk melihat, jadi bisa menggunakan huruf Braille. Nah, saya datanglah ke sana belajar huruf Braille dan juga komputer bicara di Mitra Netra itu. Jadi waktu itu belajar huruf Braille itu seperti apa ya? Seperti membuat yang tadinya kita tidak bisa baca tulisan sama sekali, akhirnya kita bisa kembali bisa baca gitu ya. Baik itu baca majalah atau baca buku, novel dan lain-lain gitu. Dan juga ditemani juga dengan buku bicara gitu. Dan saat itu bisa dikatakan ya yang bisa mengubah dunia saya itu yang membuat saya akhirnya kembali bisa mengakses dunia. Nah, sekarang ketika di era digital ini gitu, saya termasuk pengguna Braille yang tidak terlalu aktif ya gitu, karena entah kenapa ya saya baca Braille itu tidak terlalu cepat gitu kan. Jadi masih pakai 1 jari gitu kan, ya meraba-raba gitu. Beda sama saya kenal beberapa teman yang apalagi yang ternyata dari lahir ya, yang dari SD SLB gitu, bacanya cepet banget gitu kan. Baca buku Braille itu cepet banget gitu. Ya. Baca buku Braille cepet banget tapi tidak terlalu cepat. Nah, tapi ya akhirnya sekarang kita banyak bergeser ke e-book gitu ya, ke buku audio gitu ya. Apalagi sekarang akses ke konten-konten digital itu makin gampang ya. Apalagi sekarang teman-teman mungkin yang akses YouTube dan lain-lain tuh banyak banget orang yang nge-share di situ gitu ya. Jadi apakah huruf Braille ini masih relevan gitu? Menurut saya masih sangat relevan dalam konteks literasi ya. Dalam konteks literasi, karena sampai kapanpun huruf Braille itu seperti misalnya sama kayak orang awas ya. Orang awas meskipun sekarang juga lebih banyak menggunakan komputer, lebih banyak mengetik gitu ya, atau pakai touchscreen bahkan gitu, tapi tetap belajar tulisan tangan. Nah, huruf Braille itu seperti tulisan tangan sih untuk kita gitu ya, untuk teman-teman tunanetra. Jadi akan menjadi sebuah bagian di dalam otak kita yang nggak bakal bisa hilang gitu kan, karena itu adalah basic literacy dari kita yang tunanetra. Dan sebetulnya untuk merawat tulisan Braille itu ya bisa dengan banyak hal sih. Kalau misalnya teman-teman mungkin tidak lagi dalam porsi besar membaca huruf Braille gitu kan, tapi ada loh aplikasi-aplikasi kayak di Android atau di iPhone itu yang mungkin teman-teman juga sudah tahu mengetik dengan teknik 6 jari itu istilahnya apa ya, pokoknya mengetik dengan teknik 6 jari dengan seperti huruf Braille itu. Jadi mengetiknya tidak lagi dengan di touch tidak langsung pakai huruf yang QWERTY gitu, tapi dengan format keyboardnya itu yang 6 jari. Dan itu sebagian teman-teman terutama yang sangat fasih menggunakan Braille banyak yang bilang lebih nyaman menggunakan itu gitu, bahkan bisa mengetiknya lebih cepat. Nah, lalu juga yang lainnya lagi adalah Braille itu tadi untuk literasi ya. Jadi kalau misalnya mungkin saya mengamati, karena saya kan dan teman-teman itu mengelola website Kartunet ya, yang kita menerima tulisan dari teman-teman tunanetra juga gitu. Kita sering menemui banyak teman-teman itu yang sering typo atau salah ngetik. Dan kalau misalnya kita telusuri, kita coba sedikit adakan riset, itu sepertinya itu karena
ini karena terlalu sering menggunakan audiobook atau menggunakan e-book gitu ya, yang membacakannya menggunakan screen reader gitu ya, menggunakan Avatoda Damayanti gitu kan. Yang itu sangat berbeda dengan ketika kita membaca ya. Kalau membaca Braille atau huruf awas buat yang sighted person yang berpenglihatan awas itu kan membacanya kan huruf demi huruf dirangkai jadi kata, kata demi kata jadi kalimat gitu ya, kalimat jadi paragraf. Nah, tapi kalau pakai e-book atau audiobook itu kan ya udah baca aja audio, kita hanya mendengarkan gitu pasif. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu tuh bahwa misalnya huruf yang dipakai tuh yang mirip-mirip kayak misalnya huruf B sama D sama T gitu kan, misalnya kayak abad. Abad tuh apakah pakai T, apakah pakai B, apakah pakai D itu kan, sorry kalau B mah jelas ya. Pakai D atau pakai T gitu kan. Nah, itu apakah mana yang itu? Nah, itu kadang-kadang sering ada beberapa teman yang kebolak-balik. Tapi buat teman-teman yang memang rajin menulis gitu ya, dia tidak hanya membaca tapi rajin menulis, lalu juga mengedit tulisannya, itu biasanya improve kemampuannya seperti itu. Nah, salah satu cara untuk bisa melatih kemampuan literasi itu, menulis itu ya dengan tetap membaca huruf Braille gitu ya. Jadi tahu apa ejaannya dan lain-lain seterusnya. Itu sih sedikit yang bisa saya share, mungkin Bapak Mantik yang nanti akan kita ingin dengar juga bagaimana pendapat teman-teman mengenai huruf Braille ini, apakah teman-teman seberapa besar sih menggunakan huruf Braille ini ya, menggunakan huruf Braille terutama di era digital gitu, atau ada nggak sih yang bahkan sampai lupa sama huruf Braille ketika sudah banyak menggunakan e-book gitu ya. Mungkin itu yang nanti bisa kita jadi bahan diskusi bareng-bareng. Sekian Ibu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Ya. Terima kasih untuk narasumber kita yang pertama. Selanjutnya kami undang Ibu Dr. VL Mimi Mariani MSI MA. Assalamualaikum Bu Ana. Hai. Selamat sore Ibu Mimi. Ya. Bentar. Bu Ana, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Daniel. Oh iya, makasih. Kayak tadi nggak dengar suara saya. Oke. Ya. Lanjut. Selamat sore Ibu Mimi. Ibu Mimi sudah hadir kah? Belum rupanya. Bu Mimi. Udah. Sudah. Oh. Iya, selamat sore Ibu Mimi. Apa kabar? Selamat sore. Oh, iya. Bu Mimi, menurut Bu Mimi nih, masih pentingkah Braille bagi penyandang disabilitas netra di era digital saat ini? Baik, terima kasih. Senang bahwa hari ini kita bisa. Suara Ibu kecil banget. Iya, kecil. Sekarang kedengeran nggak? Kencang? Lagi Bu. Sebentar ya. Kurang gede Bu, ya. Bisa, satu cek aja. Saya bulat. Kalau ke sekarang kedengeran? Masih kurang. Udah full loh. Masih kurang Bu. Ya, kedengeran jelas? Ya, ya Bu, jelas Bu. Baik. Oke, jelas. Teman semuanya. Jelas. Oke, silakan Bu Mimi ya. Ya. Selamat Hari Braille kita semua, teman-teman disabilitas. Semuanya. Terima kasih untuk teman-teman narasumber yang telah suaranya ke sini kok. mana? Ke laptop. Ya. Iya, ke laptop. Nambah pendapat saya, apakah penting? Ada, bukan. Iya, ke laptop sudah. Bukan, ke situ. Oh, sini. Ya. Jadi kalau ditanya perlu nggak perlu, penting nggak penting, huruf Braille di zaman digitalisasi, dan Mbak Eva tadi juga udah mengatakan kita nggak perlu mendikotomi apa perlu apa enggak gitu ya. Tadi dari Mas Dimas juga mengatakan ya penting karena ini ya bagian dari identitas kita, yang dikatakan oleh Bu Eva juga adalah bagian untuk belajar banyak hal yang dikatakan ya. Kalau saya melihat dari sisi pendidikan, dari sisi perkembangan anak gitu ya, anak-anak disabilitas baik yang terutama saya katakan dulu yang mengalami kebutaan dari lahir
perlu sekali untuk belajar huruf Braille ini. Karena di samping untuk belajar baca tulis, tentu juga perkembangan motorik halus mereka. Bagaimana mereka memaksimalkan perkembangan motorik, tekstil, sentuh, dan lain sebagainya. Memang bisa dibantu distimulasi melalui rabaan-rabaan dan lain sebagainya. Ya, jadi dari sisi aspek perkembangan motorik, untuk teman-teman adik-adik kita yang mengalami kebutaan dari bayi, menurut saya ini sangat penting karena selain untuk mengembangkan kemampuan baca tulis, itu adalah berguna untuk pengembangan kemampuan. Halo. Ya, lalu kenapa penting juga? Jadi kan kalau kita melihat identitas orang disabilitas netra, bahwa kami yang disabilitas netra ini kan melihatnya dengan dua cara, dengan perabaan dan dengan pendengaran, ya. Jadi memang harus balancing. Di samping lewat digitalisasi seperti audio, book, misalnya ya, YouTube dan sebagainya yang bisa kita akses karena teknologi sudah sangat memperhatikan ada kebutuhan untuk teman-teman disabilitas netra, maka disediakanlah aksesibilitas dalam bentuk voice. Nah, namun tidak berarti bahwa Braille ini harus dikalahkan dengan audio atau digitalisasi. Katakan Mas Dimas betul bahwa teman-teman yang non disabilitas mempunyai kebiasaan atau masih mempertahankan untuk tulis tulisan tangan, baca tulisan tangan, sehingga itu identik dengan kita semua. Nah, yang mau saya katakan lagi bahwa kenapa Braille ini menjadi bagian dari kehidupan disabilitas netra, karena ini sudah melekat ya, jadinya karena identitas, karena kebutuhan mendasar, ya teman-teman disabilitas netra kalau nggak bisa Braille, menurut saya dia menjadi orang-orang yang asing, ya, walaupun memang saya tahu gitu ya. Jadi audio itu kita hanya dengar gitu kan, sehingga pemahaman bahasanya menjadi rendah. Di mana gambar, di mana baca, di mana paragraf, di mana pemakaian koma, titik dan lain sebagainya, di mana belajar kalimat dan angka kalimat itu jadi dapat. Sekedar untuk untuk pengetahuan bahasa sendiri itu sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan Braille pengetahuan bahasa. Kalau kita mungkin ya, pengetahuan bahasa Indonesia itu menjadi sangat punya nilai plus Braille ini. Kita belajar kalimat, belajar predikat dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun menurut saya sangat efektif kalau kita menggunakan, terutama untuk belajar bahasa Inggris pemula, ya, spellingnya, bagaimana grammarnya dan lain sebagainya, itu akan sangat lebih baik, sangat efektif kalau kita menggunakan Braille. Ya, lain kalau hanya ingin bicara, gitu ya. Nah, kalau menurut saya Braille ini mendasar. Kalau kita urut 1-2, Braille nomor 1, digitalisasinya audiobooknya boleh nomor 2 sebagai pelengkap gitu ya. Pelengkap dalam arti kita mau lebih cepat mengakses berita, intinya lebih cepat gitu ya, lebih mudah, lebih cepat gitu ya, atau lebih murah gitu kan ya, karena mungkin kalau kita mengerjakan Braille itu waktunya lebih lama gitu kan ya, mungkin juga peralatannya medianya mungkin lebih mahal. Kalau sekarang kan digitalisasi hanya dengan handphone Android sederhana pun kita masih bisa menggunakan itu secara voice gitu ya. Nah, jadi menurut saya memang Braille ini harus yang sangat mendasar. Kalau teman-teman mau belajar hanya talking gitu ya, screen reader, itu boleh sebagai pelengkapnya ya, menambah gitu ya, dalam arti lebih cepat dan segalanya. Jadi kalau saya seringkali didatangi oleh orang tua yang bawa anak disabilitas netra usia 10 tahun ke bawah, seringkali mereka, kapan anak saya belajar yang ini, screen reader dan sebagainya. Kalau anak ibu belum bisa Braille, saya selalu, mari kita belajar dulu sampai tingkatan kelas 3, kelas 4, mari kita pelan-pelan baru mengenalkan audio. Karena kalau
kita terus membiasakan dia braille, dan kemampuan melihat dengan pendengaran dan perabaan itu akan berkembang seirama, gitu ya. Dia belajar berkembang seirama, melihat dengan mendengarkan dan melihat juga dengan meraba. Nah, yang paling penting juga bahwa tadi belajar banyak tentang braille karena ini menjadi bahan aksesibilitas juga di pasaran. Di Jakarta, di Indonesia, negara kita, mungkin beberapa silam tahun lalu pernah muncul ya satu obat atau contohlah GPU ada braille-nya. Kalau di luar negeri sana, barang-barang itu ya kardusnya atau botolnya itu sudah cukup banyak diberikan tulisan braille gitu ya. Apa hanya ditulis sebagai obat gosok, obat minum atau mereknya aja dan sebagainya. Itu menandakan bahwa braille itu sangat diperlukan. Karena buat kami pun bisa sebagai tanda, oh ini botol ini obat ini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi braille ini sangat mendasar menurut saya. Jadi ini juga harus diperjuangkan, diadvokasikan oleh semua organisasi bahwa masyarakat harus mulai memberikan huruf braille pada setiap barang gitu ya, dalam bentuk mainstreaming disability atau inklusivitas disabilitas gitu kan. Jadi kita harus memperjuangkan, mungkin nanti Yayasan Louis Braille bisa memperjuangkan bagaimana memainstreamingkan Braille ke tengah-tengah masyarakat gitu kan ya, terutama mungkin dalam barang gitu kan, sehingga kita nggak banyak tanya ini apa gitu kan. Tapi kalau botolnya dibeli Braille gitu ya, sehingga kita tahu ini obat ini obat gosok, ini obat minum misalnya ya, ini makanan apa dan sebagainya. Jadi kemandirian kita akan lebih sangat didukung oleh merek-merek yang dilengkapi dengan huruf braille sebagai bentuk aksesibilitas ya. Nah, saya kurang tahu apakah GPU masih menerbitkan braille dalam dus-nya. Ya, saya pikir itu diinginkan dan diminta untuk terus dilakukan sebagai tindakan yang berkelanjutan. Karena kalau kita melihat contoh lah ya, obat kolesterol mama saya itu dari luar, di dus-nya ditulis obatnya Kestor dalam huruf braille gitu kan. Sehingga buat saya ketika membantu mama saya bisa dengan mandiri mencari obat itu dan diberikan gitu. Jadi braille itu masyarakat sekarang perlu tahu. Kalau teman-teman disabilitas rungu bicara memperjuangkan bahasa isyarat masuk dalam kampus ya, saya pikir ini juga ada saatnya bagaimana kita juga memperjuangkan braille itu masuk dalam dunia pendidikan gitu ya. Ya mungkin kalau belum 1 semester ya mungkin setengah semester, mungkin saya rasa kalau di jurusan PLB, PKH yang sekarang masih ada, mungkin diberikan braille. Tapi itu menjadi segmen tertentu aja khusus, yaitu guru-guru PLB. Nah sekali lagi kita juga mau dengan era inklusivitas ini, pembangunan inklusif, kita mau semua pihak ya mengerti disabilitas dan juga mengerti braille dan mengerti bahasa isyarat, layaknya seperti itu. Jadi masukan saya, pandangan saya adalah bagaimana braille perlu nggak perlu ya tentu masih perlu ya. Selama masih ada orang-orang disabilitas netra, menurut saya braille ini harus terus ditingkatkan kegunaannya, dipasarkan, dipromosikan, disosialisasikan agar dia juga setara dengan huruf-huruf lainnya, baik itu audio maupun non-audio. Nah, untuk teman-teman disabilitas netra, ya temuan dari Mas Dimas bahwa kita perlu belajar, bahwa kita perlu membaca huruf braille, membaca buku-buku dalam huruf braille supaya kita juga tidak meminimalkan typo-typo dalam rangka mengetik gitu kan ya. Jadi apakah rumah pakai H atau enggak, beruang pakai W atau tidak gitu kan. Beruang itu enggak pakai W, tapi W apa enggak ya? Uang, ada W apa enggak ya? Kan bunyinya uang gitu ya, seolah-olah ada huruf W-nya di situ kan. Rumah, apa rumah pakai H apa enggak ya? Kayak gitu kan ya. Jadi saya pikir kalau saya selalu mendorong kalau adik-adik di bawah usia SD ya sampai katakan kelas 5, kelas 6, kalau masih bisa menggunakan braille sebagai buku utamanya dalam belajar, menurut saya itu sangat lebih baik. Baik itu dia mengakses PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin menjadi materi audio silakan sebagai pelengkap gitu ya. Jadi bukan menjadi pertamanya.
Karena di usia SD itu, apalagi TK sampai SD, bagaimana kita memaksimalkan kemampuan motorik halus anak-anak ini, ya, sehingga daya kemampuan melihat melalui rabaan, ya, kemampuan dia motorik bisa merasakan sesuatu tekstur yang berbeda, bentuk yang berbeda, dan lain sebagainya, itu akan bisa terstimulasi melalui baca tulis huruf Braille. Karena tulis Braille menggunakan riglet, stylus juga itu sangat menolong untuk mengembangkan area motorik. Ditambah lagi nanti dengan mesin tik Braille dan lain sebagainya, itu juga akan menolong perkembangan motorik, menolong perkembangan pengetahuan di sisi bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah menyadari penuh bahwa kemampuan lihat kita melalui perabaan dan pendengaran akan terpenuhi secara setara. Dari saya itu semoga berguna, semoga kita semakin terus bisa mengumandangkan Braille sebagai tulisan yang setara dengan huruf-huruf lainnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mimi. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kita. Selanjutnya kami undang Bapak